Fakta nyata. Akhirnya jet tempur kebanggaan Indonesia yaitu Su-57 pamerkan di Zhuhai Air Show 2020. Pada Zhuhai Air Show 2024, yang berlangsung di Cina, Kepala Staf Angkatan Udara, Kasau, Indonesia, Marskal TNI Fajar Prasetyo, mendapatkan kesempatan langka untuk mencoba langsung jet tempur siluman Rusia, Su-57. Dalam momen yang sangat disorot tersebut, Fajar duduk di kokpit salah satu pesawat tempur tercanggih Rusia, yang menarik perhatian dunia penerbangan militer. Zhuhai Air Show, salah satu pameran kedirgantaraan terbesar di dunia, seringkali menjadi panggung utama bagi negara-negara untuk memamerkan teknologi militer terbaru mereka. Namun, ada hal yang menarik dari keterlibatan Rusia dan Cina dalam acara ini. Cina, sebagai tuan rumah, tampaknya sengaja memberikan ruang bagi Rusia untuk mempromosikan jet tempur Su-57 secara global. Langkah ini dilihat sebagai sinyal dukungan Cina terhadap ekspansi pasar militer Rusia di tengah tekanan internasional yang semakin meningkat. Cina sendiri dikenal memiliki hubungan yang kuat dengan Rusia dalam hal kerjasama militer, dan peluang ini dilihat sebagai salah satu cara untuk memperkuat posisi Su-57 di pasar Asia, termasuk di Indonesia. Indonesia, yang tengah mempertimbangkan beberapa pilihan jet tempur modern untuk memperkuat pertahanan udaranya, dipandang sebagai target potensial bagi Rusia untuk memasarkan Su-57. Su-57 adalah pesawat tempur generasi kelima dengan kemampuan siluman yang dirancang untuk bersaing dengan pesawat tempur canggih dari barat seperti F-35 dan F-22 Raptor. Keunggulan utamanya terletak pada kemampuan manuver yang luar biasa, kecepatan supersonik tanpa pembakaran tambahan, super cruise, dan teknologi radar canggih yang memungkinkan pesawat ini tidak mudah terdeteksi oleh sistem pertahanan udara musuh. Momen Kasau Indonesia menduduki Su-57 di Zhuhai ini menimbulkan spekulasi bahwa Rusia mungkin menawarkan pesawat ini sebagai opsi bagi Indonesia, yang tengah mempertimbangkan akuisisi berbagai jet tempur modern, termasuk F-15X dan Rafale dari Prancis. Namun, ada tantangan yang harus dihadapi Rusia dalam memasarkan Su-57 secara global, terutama terkait dengan isu ketergantungan teknologi pada barat yang masih menjadi perbincangan di kalangan pengamat militer. Banyak yang melihat bahwa langkah Cina ini memberikan panggung kepada Rusia di Zhuhai, sebagai bagian dari strategi untuk mendukung Rusia dalam menghadapi dominasi militer barat dan memperluas pengaruhnya di Asia. Bagi Indonesia, kesempatan ini tentunya memberikan wawasan tambahan sebelum memutuskan akuisisi pesawat tempur baru untuk menggantikan armada jet tempur yang ada. Dengan meningkatnya minat pada teknologi militer di kawasan Asia Tenggara, bukan tidak mungkin kehadiran Su-57 di Zhuhai Air Show 2024 akan membuka peluang baru dalam persaingan penjualan pesawat tempur canggih, yang melibatkan Rusia, Amerika Serikat, dan Eropa. Keikutsertaan Kasau Indonesia dalam uji coba Su-57 di Zhuhai Air Show 2024 juga menggarisbawahi betapa pentingnya peran Indonesia dalam lanskap pertahanan di kawasan Asia Pasifik. Sebagai salah satu negara dengan pertumbuhan ekonomi yang cepat dan tantangan keamanan yang meningkat, Indonesia terus mencari solusi untuk memperkuat kekuatan udaranya. Meski saat ini Indonesia sudah menandatangani kontrak untuk akuisisi jet tempur Rafale dari Prancis dan tengah dalam pembicaraan untuk F-15X dari Amerika Serikat, Su-57 kini muncul sebagai opsi yang mengundang perhatian. Namun, akuisisi Su-57 oleh Indonesia tidak akan tanpa kontroversi. Sebelumnya, ada keraguan mengenai keandalan jet tempur ini karena Su-57 masih bergantung pada beberapa komponen teknologi dari negara-negara barat. Ketergantungan ini menjadi isu besar di tengah meningkatnya sanksi internasional terhadap Rusia akibat invasinya ke Ukraina. Meski Rusia mengklaim telah melakukan langkah-langkah untuk mandiri secara teknologi, pengamat pertahanan masih melihat bahwa pengembangan jet ini belum sepenuhnya terbebas dari pengaruh barat. Di sisi lain, kerjasama militer antara Indonesia dan Rusia bukanlah hal baru. Indonesia telah menggunakan berbagai peralatan militer Rusia, seperti jet tempur Sukhoi Su-27 dan Su-30, yang menjadi tulang punggung kekuatan udaranya selama beberapa dekade terakhir. Namun, pilihan untuk melanjutkan akuisisi peralatan militer Rusia di tengah ketegangan geopolitik global ini tentu menempatkan Indonesia dalam posisi yang kompleks. Cina, sebagai tuan rumah Zhuhai Air Show dan sekutu erat Rusia, secara strategis memberikan peluang bagi Rusia untuk memperluas pasar Su-57. Langkah ini sejalan dengan kebijakan luar negeri Cina yang mendukung kerjasama multipolar dan menentang dominasi tunggal negara-negara barat dalam pasar peralatan militer global. Selain itu, keterlibatan Cina dalam memfasilitasi pemasaran Su-57 di pasar global juga menunjukkan ambisi mereka untuk menjadi pemain kunci dalam industri pertahanan global. Apakah Indonesia akan mengambil langkah berani dengan mempertimbangkan Su-57 sebagai opsi atau tetap berpegang pada jet tempur dari Amerika Serikat dan Eropa, masih menjadi pertanyaan yang belum terjawab.
Bagi Indonesia, keputusan untuk memilih jet tempur generasi kelima ini, baik Su-57, F-15X, atau Rafale, bukan hanya soal kemampuan teknis, tetapi juga terkait dengan aliansi strategis. Pembelian peralatan militer selalu menjadi keputusan politik yang mempertimbangkan hubungan diplomatik dan keamanan jangka panjang. Indonesia perlu menimbang berbagai faktor, termasuk kompatibilitas sistem persenjataan dengan armada yang ada, biaya operasional, dukungan teknis jangka panjang, dan tentunya dampak geopolitik dari pilihan tersebut. Dalam skenario ini, Cina mungkin berperan sebagai fasilitator utama bagi Rusia untuk mempromosikan Su-57, mengingat kepentingan bersama mereka dalam menghadapi pengaruh Barat. Tidak hanya membantu Rusia memasarkan teknologi canggihnya, Cina juga memperkuat posisinya sebagai kekuatan militer dan ekonomi utama di kawasan. Yang jelas, keterlibatan Kasau Indonesia di Zhuhai Air Show 2024 dengan mencoba Su-57 mengisyaratkan bahwa diskusi seputar akuisisi jet tempur generasi kelima ini semakin serius. Pameran ini mungkin menjadi pintu masuk bagi Rusia untuk memperkenalkan lebih dalam kemampuan Su-57 kepada Indonesia dan negara-negara lain di kawasan yang sedang mencari peningkatan kapasitas udara mereka. Bahkan bagi Indonesia, keputusan ini akan berpengaruh besar terhadap kemampuan pertahanan masa depan, serta posisi strategisnya di antara kekuatan-kekuatan global. Apakah Su-57 akan menjadi bagian dari Angkatan Udara Indonesia atau tidak, masih menjadi teka-teki yang hanya bisa terjawab dalam waktu dekat setelah analisis lebih lanjut dan diskusi intensif di tingkat kebijakan pemerintah. Selain faktor teknis dan geopolitik, terdapat juga aspek ekonomi yang harus diperhitungkan oleh Indonesia dalam mempertimbangkan akuisisi Su-57. Biaya operasional dan perawatan jangka panjang Su-57 kemungkinan lebih rendah dibandingkan dengan jet tempur dari Barat seperti F-35, yang mungkin menjadi salah satu daya tarik utama Rusia dalam memasarkan pesawat ini. Rusia juga dikenal menawarkan paket pembiayaan yang lebih fleksibel bagi negara-negara pembeli, yang bisa menjadi pertimbangan penting bagi Indonesia, mengingat kebutuhan untuk menyeimbangkan anggaran pertahanan dengan prioritas nasional lainnya. Namun, Indonesia juga harus mempertimbangkan faktor lain seperti dukungan logistik dan suku cadang. Rusia seringkali mendapat kritik karena kendala dalam hal pengiriman suku cadang dan layanan purna jual, terutama ketika negara pembeli menghadapi sanksi atau perubahan politik yang memengaruhi hubungan bilateral. Dalam hal ini, jet tempur dari Amerika Serikat dan Eropa cenderung menawarkan lebih banyak stabilitas dan akses ke dukungan yang lebih luas secara global. Sementara itu, Cina, sebagai tuan rumah Zhuhai Air Show dan pemain penting dalam dinamika ini, juga memiliki agenda strategisnya sendiri. Dengan memberikan ruang bagi Rusia untuk mempromosikan Su-57, Cina tidak hanya mendukung mitra militernya, tetapi juga memperkuat peranannya sebagai pusat kekuatan pertahanan di kawasan Asia Pasifik. Dalam beberapa tahun terakhir, Cina telah meningkatkan produksi dan pengembangan peralatan militer canggihnya sendiri, termasuk pesawat tempur generasi kelima seperti Chengdu J-20, yang sering dibandingkan dengan Su-57.